cinta lokasi yang ada ini hendaknya terus terjalin. Cinta lokasi yang ada ini adalah cinta karena kasih yang sempurna itu yang memperjumpakan kalian berdua. Kesempatan yang ini saya pilihkan perikop dalam Ibrani pasal 13 Alkitab, ataupun ada yang buat tabnya bisa buka, dalam kitab perjanjian baru, yakni Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat 4. Baik, saya akan membaca firman Tuhan ini dan silakan kita berkonsentrasi supaya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Roh Kudus pasti menolong kita. Firman-Nya berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Itu firman Tuhan pada kesempatan yang penuh sukacita, syukur di tengah-tengah keluarga, baik keluarga dari Surabaya atau Tanah Jawa berjumpa di Sulawesi Tengah, di Palu ini, dan semua ini terjadi karena ada kasih yang sempurna. Amin. Amin. Iya. Tadi rekan kami Bapak Penatua Dr. Andes Eman Watuna mengatakan bahwa mereka ini cinta lokasi, ya. Dan saya kira apakah itu disebut cinlok dan lain sebagainya, yang pasti bahwa hendaklah dalam kehidupan klausi dan tandayung yang ada, supaya memahami bahwa dalam kehidupan ini Tuhan sangat merestui dalam kehidupan ini, supaya dalam hidup ini tidak hanya seorang diri. Ya, sabda Tuhan atau firman Tuhan dalam kitab Kejadian sudah menyatakan, tidak baik manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Makanya sebetulnya dalam kehidupan ini Tuhan yang sudah lebih dahulu, atau Allah yang lebih dahulu sudah menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu tidak baik hanya seorang diri, apalagi sudah kerja kan? Iya, kerja, jadi sudah ada apa? Balanga orang bilang, ya. Nah, tapi jangan hanya berdasarkan itu saja, bahwa dalam kehidupan kalian berdua yang ada, diharapkan dengan firman Tuhan ini. Mari kita lihat dari firman Tuhan terlebih dahulu. Rasul Paulus menyampaikan bahwa sesungguhnya semua orang ya harus penuh hormat terhadap perkawinan. Apa latar belakang yang melatar belakangi sampai firman ini disampaikan kepada orang-orang yang percaya, termasuk kita yang ada berkumpul saat ini di Teluk Palu, ya. Rupanya dalam kehidupan orang-orang zaman itu ada orang-orang yang tidak menghormati perkawinan itu, ya. Ada
yang melakukan perzinahan, ya? Ada yang kumpul, kalau bahasa Jawa saya kira itu kebo, ya. Ada yang bisa dibilang kumpul kebo. Iya ke Pak D. Nah, jadi di zaman sekarang juga, ya, kita juga tidak perlu menyembunyikan itu, ya. Kita lihat saja tayangan di berita Satpol PP menggerebek tempat-tempat kos sehingga tertangkap orang-orang yang melakukan perzinahan, ya. Hukum di Indonesia juga melarang itu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apalagi kitab suci, firman Tuhan, sabda Tuhan. Luar biasa. Rasul Paulus menyampaikan itu supaya jangan sampai terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Zamannya Rasul Paulus dan juga zaman sekarang ketika kita hidup sebagai gereja. Wong gereja iku ora oleh atau ora iso neng ngelakuin zina. Nah, itu. Jadi dalam kehidupan ini sebagai gereja, orang-orang gereja itu tidak boleh melakukan hal-hal perzinahan, ya. Karena itu kalian berdua sekarang kan baru tahap yang disebut dengan pertunangan, belum menikah. Perhatikan itu, ya. Apalagi kalau kita sebagai gereja, ya, dalam kehidupan ini kita melihat kalau dalam kehidupan Yusuf dan Maria itu, kalau tafsiran saudara saya yang Katolik itu biasanya menyatakan bahwa pertunangannya itu masanya itu 1 tahun. Nah, itu tafsiran dari Romo Katolik yang ada. Kalau dilihat itu dalam tafsiran Alkitab masa kini, ya, supaya saya berangkat dari sini. Jadi tafsirannya. Nah, oleh karena itu jangan tidak menghormati perkawinan, ya, kalian berdua, ya. Hormati perkawinan yang ada, jangan melakukan hubungan intim dulu, ya. Biasa kan orang coba dulu, ya. Jangan coba-coba, ya. Karena sekarang ini, ya, orang sudah karena melakukan sesuatu itu sudah tidak terkontrol, ya. Sampai-sampai mungkin ada yang karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dia cari hiburan katanya. Sebenarnya tidak seperti itu cari hiburan. Cari hiburan kepada Tuhan lewat firman-Nya, supaya firman Tuhan itulah yang menuntun. Firman Tuhan menuntun kehidupan kita supaya berjalan pada jalannya. Seperti Mazmur 119 ayat 105. Apa bunyinya itu? Ada yang ingat? Sekarang ada tab tak Mazmur 119, pendeta bilang 105. Betulkah itu? Jangan nanti salah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Seperti itu. Jangan cari apa karena stres mungkin, ya, karena menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, ya sudah melakukan tindakan yang tidak diperkenan oleh Gusti Allah. Itu bahasa Jawa nih, Gusti Allah. Jadi dalam kehidupan ini kita betul-betul harus menjaga kekudusan daripada perkawinan. Karena itu disebut perkawinan itu, pernikahan Kristen itu adalah pernikahan kudus. Kalau dalam ajaran dogma Katolik itu juga sakramen, ya. Nah, oleh karena itu kekudusan itu sangat penting. Karena orang yang tidak kudus tentunya dia tidak bisa masuk dalam hitungan sebagai anak-anak Allah. Karena itu apalagi ini masa Advent, ya, di masa penantian.
di mana kita juga akan merayakan Natal Yesus Kristus. Namun kini juga ada pandemik yang sudah nyaris setahun ini, hampir setahun kita harus pakai ini masker. Ya memang harus seperti itu. Ya, disiplin dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Yang pasti keluarga yang ada akan senantiasa tetap sehat. Siapa yang tidak suka sehat? Ya, Tanda Yu suka sehat dengan Klausi? Suka tentu, apalagi dalam masa yang sangat muda ini. Sehingga dalam kehidupan kalian ke depan, ya ini sudah nasihat firman Tuhan yang saya sampaikan. Siapa tahu tidak ketemu nanti toh. Jadi cinta lokasi yang ada ini hendaknya terus terjalin. Cinta lokasi yang ada ini adalah cinta karena kasih yang sempurna itu yang memperjumpakan kalian berdua. Hendaklah jalinan kasih yang sempurna yang Tuhan berikan itu kalian pelihara, kalian rawat dalam kehidupan kalian berdua. Jangan dikotori dengan perzinahan. Apalagi selain perzinahan apalagi? Ada lagi cemburu. Sih boleh cemburu. Cemburu ada tandanya cinta, sayang. Tapi kalau cemburu buta sudah lain cerita. Ya. Jadi jangan sampai karena hal-hal yang mungkin jumpa dengan ponakan atau dengan saudara saja dikirain sudah ada apa-apanya. Tapi kalau dalam kehidupan kalian berdua sudah ada kasih yang sempurna itu yang diberikan oleh Tuhan, yang akan menyerang kehidupan kalian. Ya, kehidupan. Sekali lagi, saya mau katakan di sini bahwa kalian berdua jangan sampai tidak menghormati perkawinan itu. Hendaklah kalian berdua tetap menjaga kekudusan daripada perkawinan yang Tuhan tentu restui. Ini dalam masa pertunangan. Nanti kalau sudah menikah barulah melakukan hubungan intim seperti itu. Tanggal berapa nanti mau melakukan berhari hanya nanti? Hari hanya saya tanya, bukan nanti itu. Ini tadi maksud tahu Pak Pendito wis nonyo iki. Tanggal berapa? Bulan Maret. Cukup lama. Jadi biasanya itu seperti saya bilang, tafsiran dari Romo yang ada itu sampai 1 tahun. Tapi saya kira sampai tahun depan bulan Maret harus menahan diri dulu. Ya? Mampu kira-kira itu? Mampu. Harus. Wajib hukumnya itu. Harus mampu. Supaya dalam kehidupan rumah tangga kalian ini akan menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang sejahtera, lahir dan batin. Baik, itulah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memotivasi tidak hanya Klausi dan Tenayu saja yang ada, tapi semua kita yang ada, pasangan-pasangan nikah yang sudah menikah, bahkan nanti ada yang akan menikah. Tinggal mau tunggu nanti infokomnya. Tuhan akan memberkati kita orang semua. Terpujilah nama Tuhan Immanuel. Amin.